Hello awesomeness, how are you all? Hari ini aku pingin bikin recap dari beberapa tugasku waktu aku kursus cat air, dan di sini adalah beberapa rangkumannya ya. Jadi dimulai dari awal ini yang bentuk geometri, kemudian baju dengan lipatan-lipatan yang tidak beraturan. Kemudian nanti ada beberapa karya yang lain lagi yang merupakan rangkuman dari banyak sekali tugas yang diberikan kepada kami. Untuk cat air lanjutan aku ada beberapa tugas yang nggak aku kerjain karena biasanya antara aku kecapean atau emang nggak ada waktu untuk benar-benar ngerjain guys, jadi ya udah aku skip aja. Tapi di sini ada beberapa yang pas aku ngerjain dan aku seneng banget bikin gambarnya. Jadi ya seperti inilah prosesnya, aku cuman sempat bikin foto-foto aja biasanya, tapi ada juga beberapa yang aku bikin footage-nya pendek-pendek. Nah nanti di video yang paling akhir itu adalah beberapa cuplikan dimana aku ngerjain tugas terakhir dari cat air lanjutan 2. Ini adalah tugas terakhirnya. Jadi di sini itu emang kami disuruh untuk ngejiplak hasil dari foto aslinya, dan kami boleh pakai kaca atau mungkin pakai lampu kayak gitu, pakai alat bantu lah istilahnya kayak gitu. Terus kami disuruh ngerjain. Jadi buatku ini kayak tugas mewarnai aja gitu. Ya anehnya setelah tugas itu berakhir dan semuanya pada ngumpulin gitu tuh hasilnya macam-macam loh guys. Jadi kayak goresan seseorang itu meskipun gambar foto referensinya sama tapi hasilnya bisa beda-beda gitu, dan buatku itu kayak ya ampun kok bisa ya. Tapi ya ternyata emang tangan orang beda-beda ya, jadi itu sebabnya hasil yang dihasilkan meskipun kalian pakai foto referensi yang sama itu hasilnya tetap beda guys. Dari beberapa foto yang boleh dipilih, aku pilih gambar tukang pisang ini karena menurutku ini yang paling sederhana ya, karena nggak kelihatan mukanya, terus dianya lagi duduk gitu, jadi aku bisa fokus ke situ. Terus untuk yang bagian paling detailnya itu palingan di draperi wajahnya dia yang kelihatan dari samping itu, sama baju yang lagi dipakai. Terus yang sedikit lebih rumit lagi adalah keranjang bambunya plus pisangnya. Nanti aku akan get to that picture. Nah ini setengah jadi ya. Di sini aku foto-fotoin aja karena bakalan terlalu lama ya kalau misalnya aku pakai footage yang seperti tadi itu. Nah di sini aku mulai ngerjain yang bagian detailnya. Aku pakai kuas yang kecil tentu aja. Di sini kuas-kuas yang aku pakai biasanya adalah Menglon brush, atau yang pakai kuas yang gede tadi itu adalah mix hair brush. Jadi bukan khusus apa sih, ada yang pakai bulu-bulu binatang gitu kan, aku enggak pakai yang kayak gitu tapi mix hair, dan dia bisa nyimpan air banyak. Sementara kalau kuas yang ini tuh meskipun dia kecil gini tapi cukup nyimpan air yang banyak. Jadi ini merupakan set kuas favoritku juga sih guys. Aku sebenarnya punya beberapa kuas tapi ternyata punya banyak kuas itu nggak membantu guys. Toh aku juga kembali ke kuas itu lagi yang aku pakai itu aja. Jadi menurutku nggak terlalu penting lah untuk punya banyak macam-macam kuas gitu, kecuali memang ya kerjaannya itu gitu kali ya. I don't know. Buat aku sendiri berapa kali bikin gambar ya kuasnya itu lagi soalnya. Dan ngomong-ngomong soal kuas, ini tuh kuas dari ibuku zaman masih kerja dulu ya, jadi dia masih bagus banget. Ini kayaknya kuas Cina gitu atau mungkin kuas Jepang, I don't really know. Ada tulisannya sih, kalau tulisannya sih tulisan Cina ya, but like I don't know. Terus gagangnya itu dari bambu dan bulu-bulunya itu tuh lembut banget guys, cuman menurut aku dia agak kurang bisa nyimpan air. Mungkin bukan peruntukannya di cat air, tapi mungkin untuk tinta Cina kali ya. Aku belum pernah nyopet tinta Cina, so I don't really know. Tapi di sini aku pakai, terus kuasnya itu lembut banget. Aku ngerasa di waktu yang amat sangat mepet kayaknya nggak bisa deh kalau aku terusin pakai kuas ini. Jadi setelah beberapa kali aku pakai, akhirnya aku balik lagi ke kuas yang tadi juga. Kesusahan yang aku rasain itu adalah kuas ini tuh melayat ke kanan, melayat ke kiri kayak gitu, dan agak susah untuk dikontrol. Jadi ya I don't know why.
Ini keranjang bambunya tuh kiri sama kanan bisa beda warna dong guys. But anyway, kalian akan lihat sebentar lagi. Dan akhirnya adalah bagian yang aku paling suka, tuh kan beda. Adalah bikin pisangnya. Ini bagian yang paling menarik buat aku karena warnanya dia beda sendiri guys. Kalau yang lain itu kayak coklat-coklat terus semua, terus biru sama hijau, biru hijau semua. Kalau yang ini tuh ada hijaunya, ada kuningnya, ada orange-nya dikit. Aku pakai juga warna-warna biru terus sama pakai coklat yang gelap banget gitu, hampir mendekati hitam malahan. Jadi ini adalah bagian yang menarik banget buat aku benar-benar menghabiskan waktuku untuk bikin gambar pisang ini secara berhati-hati, meskipun kalau setelah nanti aku lihat itu masih ada yang bisa aku tambahin guys, tapi sebenarnya aku udah puas banget. Jadi ya udah ya aku dimin aja. Baju udah, terus celana setengah jadi, pisangnya menurut aku udah, terus keranjangnya masih belang. Sebelah kiri nih, yang sini sama yang kanan tuh kan beda tuh, sedikit lebih merah yang di sebelah kiri, yang kanan lebih kayak blue gitu. But anyway, I left it like that. Untuk celananya di sini aku tambahkan lagi warna gelapnya karena emang itu yang bikin gambar ini lebih hidup guys. Ketika aku tambahkan warna-warna yang gelap-gelapnya itu jadi kelihatan ada dimensinya gitu. Selanjutnya aku masih harus bikin mukanya, ada maskernya, tangannya juga belum, jam tangannya. Dan ini bagian keranjangnya itu yang kiri aku udah suka, tapi yang kanan ini yang masih harus dikerjakan guys. Jadi tangan, jam, sama muka. Ya udah yuk kita kerjain ya. Seperti apakah prosesnya? Mari kita lanjutkan, tapi tolong subscribe dulu ya supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Aku itu ada kecenderungan untuk terlalu hati-hati, terlalu overthinking kayak gitu, dan terlalu penuh perhitungan ketika mewarnai. Jadi di sini aku berusaha untuk se-relax mungkin untuk bikin gambarnya ya nggak usah hati-hati banget gitu. Yang penting gelap terangnya itu dapet. Cuman ya emang kayaknya bawaanku kayak gitu guys. Jadi permasalahanku tiap-tiap kali bikin gambar tuh sama terus, selalu terlalu hati-hati, perfeksionis, pengennya yang rapi banget, kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin emang kepuasan batinnya segitu ya. Karena kapan hari aku sempat ngobrol sama temenku, dia bilang mungkin karena orang bilangnya itu yang sangat-sangat sempurna itu yang bagus, jadi kamu juga kepikiran kayak gitu kayak kalau enggak sempurna banget akunya jadi kurang gimana gitu kan. Ya aku pikir sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu mikirin omongan orang lain ya, tapi lebih kayak ya aku puasnya itu berhenti ketika aku udah mencapai level tertentu gitu, misalnya detailnya segini nih gitu. Tapi akhir-akhir ini aku sudah mulai belajar untuk, aku tahu sih kurangnya di mana. Tapi kata temanku kalau udah diupload itu berarti udah selesai. Jadi ketika aku bilang oke, ini udah selesai, meskipun aku tahu sebenarnya belum, meskipun aku tahu kalau misalnya aku tambahin lagi itu masih bisa, tapi aku izinkan untuk oke, udah selesai, yuk kita move on untuk karya yang berikutnya aja gitu. Jadi nggak terfokus ke kekurangan di satu hasil karya sehingga nggak menghasilkan karya yang lain, tapi mengizinkan untuk oke, ini udah, mari kita lakukan yang lain lagi, mari kita berkarya lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi akhir-akhir ini emang diskusi sama teman-temanku tuh kayak membawa wawasan baru buatku ya, terutama karena orangnya perfeksionis banget aku tuh. Jadi aku banyak dapat masukan dari teman-temanku tuh, just relax, just chill. Jadilah Maria yang relax, yang santuy gitu. Jadi ya, hey, I'm on my way. Terus lagi pengaruh dari waktu kemarin aku ke pameran yang terakhir aku datengin itu, yaitu Art Jog, itu juga bikin aku sedikit merefleksi diriku ya. Jadi di situ itu aku belajar banyak sekali, salah satunya adalah chill. emang itu kuncinya. Jadi ya dari situ aku juga belajar untuk just chill, just enjoy the process, nikmatin hasilnya.
ketidaksempurnaan itu adalah biasa, jadi ya santai aja. Oh ya, by the way, kalian udah nonton belum tuh videoku waktu aku berkunjung ke Art Jok di Yogyakarta bulan Agustus ini? Kalau belum, tonton dulu, ini aku akan kasih linknya di bawah dan mungkin nanti aku kasih di atas ya biar gampang diklik. Kalau kalian juga ingin menikmati hasil karya perupa Indonesia. Di sini aku mulai ngerjain wajahnya karena bagian yang gede-gede kan udah tuh, topinya, bajunya, celananya, terus bahkan pisangnya yang detil-detilnya juga udah. Tapi biasanya nih, ini biasanya ya, aku itu ngerjain pasti aku lihat yang paling gampang dulu baru ke yang paling susah atau yang menurut aku bakalan struggling. Nah, di sini ternyata bagian yang bikin aku sedikit struggling adalah emang mukanya, kemudian tangannya dan jam tangannya, karena emang ya itu tadi, waktu itu aku masih agak-agak perfeksionis, pengennya mendapatkan detil yang sedetil-detilnya. Padahal nggak apa-apa gitu. Namanya juga latihan. Ini emang latihanku guys, dan aku pengen merekam semuanya karena emang YouTubeku ini awalnya untuk merekam perjalananku dari yang aku tahun 2018 baru pertama kali pegang cat air sampai akhirnya sekarang aku sudah bisa menikmati pakai cat air untuk bikin sebuah karya. So yeah, I think it's a really good journey for myself. Kalau kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian itu tertarik pakai cat air untuk bikin hasil karya? Ataukah sebenarnya kalian nggak terlalu suka pakai cat air tapi mungkin suka pakai pensil atau gimana? Aku terus terang udah kangen banget sama pensil warnaku yang cuman satu set itu ya, yaitu yang watercolor dari Faber-Castell. Udah kangen banget beneran deh. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak kerjaan yang menggunakan cat air, jadi ya udahlah ya. Aku masih konsentrasi di sini dulu. Dan ini adalah hasilnya ketika wajahnya udah mulai selesai, rambutnya juga udah aku bikin. Untuk tangannya, yang tangan kirinya dia belum selesai, ini masih butuh di touch lagi, perlu kasih detail. Plus bagian kakinya juga belum. So ya abis ini kita kerjain itu ya. Ini mukanya aku puas banget sih. What do you think guys? Oke, ini dia footage-nya, pendek-pendeknya. Wah, kakinya udah langsung jadi hahaha. Oke, let's see now what's gonna happen next. Ini kayaknya menurut aku udah selesai, meskipun bisa dirapin lagi ya kan. Tapi aku mau bikin backgroundnya segini aja nih. Dan aku akan pakai washi tapes untuk bikin kayak guiding lines-nya gitu. Yuk langsung. Nah kayak gini karena aku nggak mau pakai background sesuai dengan gambar referensinya, jadi aku mau bikin sendiri backgroundnya dan cuman sebatas yang di washi tapes ini. Kayak gitu doang backgroundnya, karena aku tidak mau backgroundnya justru mencuri perhatian gitu ya. Aku pengen fokusnya kita ada di kang pisangnya ini, jadi ya menurut aku segini aja udah cukup. Jadi mari kita keletekin. Yeay. Karena aku sudah puas dengan hasil mewarnaiku kali ini, akhirnya mari kita bubuhkan tanda tangan di bawah sini. Dan karena itu adalah warnanya gelap, jadi aku pakai Sakura Jelly Roll Pen warna putih untuk bikin tanda tangan di sini. So, what do you think guys? Apakah kalian menginginkan mungkin sedikit tutorial bagaimana cara bikin, I don't know, mungkin pisang atau kakinya atau keranjang bambunya ini? I don't know, just give me something, a hint. So, here it is. Ini adalah gambarnya setelah selesai dibikin dan aku puas sekali sama hasilnya. Dan kalau kalian pengen tahu sebelumnya hasil karyaku itu seperti apa, kalian bisa tonton di video di belakang ini. Silahkan diklik ya. Thank you so much. Bye, stay awesome.